warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan agar dapat mengikuti pemaparan saya tentang mewujudkan budaya positif pada kegiatan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat, rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bersua pada siang hari yang berbahagia ini. Tepuk tangan semuanya. Oke, teman-teman kita tersayang, terkasih dan tercinta. Ya. Perkenalkan, saya adalah Ida Fitriana SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Purbalingga. Tepuk tangan lagi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 6 materi dari. Oke teman-temanku, masih semangat? Masih semangat dong harus. Yang pertama adalah disiplin. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, apa sih itu disiplin teman-teman? Patuh katanya, patuh. Apa lagi? Taat. Apa lagi teman-teman? Sudah? Oke. Iya, kita akan belajar disiplin dalam arti yang sebenarnya. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Teman-teman pasti sudah tahu tentang belajar ya. Belajar adalah kegiatan memperluas pengetahuan. Untuk kali ini dalam budaya kita, maka disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin ini adalah suatu budaya positif, terutama kita sebagai pendidik anak usia dini, sebagai fondasi karakter bangsa, kita harus menumbuh kembangkan dan juga menstimulasi anak didik kita supaya melaksanakan kedisiplinan tersebut. Lanjut. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Universal berasal dari kata bahasa Inggris universe. Universe adalah seluruh dunia. Berarti kebajikan universal itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke, sifat-sifat manusia berarti manusia itu berbeda satu dengan lainnya. Pada kasusnya ini atau kita di pendidikan anak usia dini, kita tahu sendiri bahwa anak usia dini adalah mempunyai karakter yang berbeda. Karakteristik anak usia dini yang pertama adalah pembelajar yang aktif, yang kedua adalah selalu bergerak ya teman-teman. Apakah teman-teman di sekolah punya anak yang aktif bergerak? Oke. Bagaimana penanganannya kalau boleh tahu? Saya ingin bertanya kepada bos saya. Bagaimana caranya? Murid kita tujuan pendidikan anak usia dini adalah anak itu bukan untuk pintar, tapi anak harus bahagia. Itulah, seringkali kita lupa bahwa anak itu harus bahagia. Nah, nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama teman-teman, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang keempat bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Tentu saja kita sebagai guru anak usia dini di jenjang pendidikan TK sudah mengamalkan ya Ibu? Ya. Sudah mengamalkan. Beriman bertakwa, kita berdoa setiap mau kegiatan selesai. Mandiri, kita mengajarkan kemandirian pada anak. Kalau mau pipis sudah dilatih sendiri, makan sudah makan sendiri. Bernalar kritis. Materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi berasal dari bahasa Inggris juga, itu motivation, artinya adalah dorongan. Teman-teman tahu dorongan? Kalau mendorong itu ke depan apa ke belakang? Ke depan. Motivasi bertujuan untuk mendorong ke depan atau mendorong ke hal yang lebih baik. Di sini teori motivasi yang diungkapkan oleh Diane Gessen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi.
Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Tentunya dorongan itu berasal bisa dari luar atau motivasi ekstrinsik atau berasal dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Yang terbaik adalah kita menumbuh kembangkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Yang selanjutnya adalah hukuman dan konsekuensi. Hukuman, punishment and consequential. Iya. Hukuman, di sini hukuman sifatnya adalah tidak terencana, tiba-tiba, dan yang pertama adalah membuat seseorang merasa sakit. Hukuman ada dua jenis teman-teman. Yang pertama adalah hukuman psikis dan yang kedua adalah verbal. Hukuman psikis, misal ada anak yang terlambat. Oh, kamu ini terlambat sekolah, sekarang berdiri di pojok kelas. Seperti itu adalah hukuman psikis. Dampaknya apa teman-teman? Kalau boleh tahu, siapa yang mau menjawab? Oh, tidak ada. Oke, dampaknya tentu saja anak tersebut akan merasa malu, ditonton oleh teman-teman. Ih, kayak ini kalau mendingan makan kawan deh, kayak ngarep. Itu malu yang pertama, trauma, dan pasti akan membenci bu guru karena bu guru ini aku jadi malu seperti itu. Nah, hukuman akan membuat anak-anak itu mematikan percaya dirinya seperti itu. Nah, yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi di sini adalah sudah terjadi terencana dan kita sepakati bersama dalam kelas, dibahas dan disetujui. Nah, kalau konsekuensi sudah tahu, misalnya datang terlambat, nanti berarti pulangnya juga ditambah jam seperti itu. Sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, seperti itu. Antara hukuman dan konsekuensi juga masih belum terlalu baik kita laksanakan karena masih terdapat nilai negatif yang berdampak pada psikis anak. Langsung. Oke, nah sampailah kita pada solusi dari hukuman, penghargaan dan konsekuensi. Oke, kita memasuki restitusi. Restitusi, apa itu restitusi teman-teman? Restitusi adalah sebuah cara atau proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu bukan menuntut anak atas kesalahan, tapi bagaimana cara memperbaiki kesalahan, seperti itu. Restitusi bukannya untuk membuat anak merasa takut melakukan kesalahan, tapi bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan dari dalam dirinya masing-masing. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi. Tujuan kuliah dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Lanjut. Oke, selanjutnya kita setelah proses restitusi berlangsung, kita akan menuju ke yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yakin adalah percaya. Keyakinan kelas adalah kesepakatan atau harapan-harapan yang ingin dicapai dalam suatu kelas. Itu kita bersama-sama dengan anak. Kita tanyai mereka apa yang ingin mereka capai di kelas ini. Harapan mereka supaya kelas seperti apa, kita akan membuat keyakinan kelas. Saya juga sudah berusaha membuat keyakinan kelas. Saya sesuaikan dengan kelompok saya sendiri, sama juga dengan Bu Gita. Saya juga karena anak usia dini belum bisa menulis, jadi saya juga membuat simbol-simbol. Anak yang pertama adalah saya gambarkan dulu, misalnya anak-anak ini saling menyayangi, saya buat hati. Anak-anak ini menjaga kebersihan, saya buat sapu. Anak-anak ingin ramah dengan teman, saya buat semen. Nanti anak-anak tinggal memilih. Setelah memilih, mereka menggambar, kita tempelkan bersama dan nanti setelah pulang kita ulas kembali apa yang telah. Selanjutnya kita akan beralih ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar atau primary need. Ya. Kebutuhan dasar dan kebutuhan paling mendasar. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Yang namanya hidup yang pertama adalah apa teman-teman?
sandang dan papan. Itulah kebutuhan yang pasti seluruh manusia itu membutuhkan. Bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Berbeda-beda caranya. Tentu saja kalau kita sebagai orang dewasa memenuhinya dengan cara tindakan ekonomi atau mencari uang ya teman-teman untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang itu pasti senang diberi kasih sayang. Seperti itu, kita butuh kasih sayang, diterima. Coba kalau kita sedang bertengkar, rasanya bagaimana? Sedih ya, sedih. Kalau kita diterima, disayangi oleh teman, apalagi suami kita, pasti kita sangat senang. Karena itu merupakan kebutuhan kita sebagai manusia. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kalau kita punya kemampuan, misalnya ini Bu Emi punya kemampuan di bidang puisi, kembangkan. Karena dunia juga harus tahu, dan Bu Emi nanti pasti pengen diakui bahwa dia itu bisa. Seperti itu, semangat Bu Emi. Ya, seperti itu. Iya. Kalau anak-anak pada kasusnya ini, anak-anak semisal sudah menyelesaikan kegiatan pasti, Bu Guru, aku bisa. Yang menunjukkan supaya diakui, saya itu bisa Bu Guru, seperti itu. Itulah bentuk penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Oke, kebebasan sesuai dengan hak asasi manusia. Kebebasan adalah hak paling hakiki pada manusia. Apalagi anak-anak yang hidupnya sangat aktif, kesana kemari, loncat kesana kesini, mereka butuh bebas. Apalagi ketika melakukan kegiatan kami di TK kami, kalau anak memang ingin hari Jumat, Bu Guru jalan-jalan, ya Bu Guru ayo kita jalan-jalan. Setelah mereka senang, Bu Guru baru mulai kegiatan walaupun satu. Karena pendidikan harus menghamba pada anak. Kita yang manut pada anak, bukan anak yang manut pada kita. Itu adalah inti dari merdeka mengajar. Oke. Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dunia kelima adalah 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum di sini seorang penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang tadi di depan sudah saya paparkan, hukuman fisik itu yang menyakiti fisik. Misalnya, nanti kalau kamu nggak mau mengejar, nanti lari-lari keliling lapangan, itu kan fisik. Lari-lari jadi capek seperti itu. Kalau verbal misalnya, kamu ya, anakku berangkatnya siang, kamu itu malas atau gimana? Itu didengar. Tapi didengar dimasukkan ke dalam hati, dan di dalam hati itu akan tersimpan bekasnya sangat lama sekali ya. Iya, saya juga punya pengalaman pribadi. Saya juga dulu saya di SMA seperti itu. Saya punya pengalaman yang sangat kurang menyenangkan dengan guru fisika saya. Dulu, kebetulan dulu saya pernah meraih ranking paralel dan saya mendapatkan hadiah untuk PP3 gratis selama 3 bulan. Saya pergi ke kantor, lalu guru tersebut bilang kepada saya, sepertinya kamu itu tidak pantas menyandang ranking 1 paralel karena kamu matematikanya nilainya 7. Seperti itu. Di dalam benak saya, apakah nilai sebuah kepintaran itu hanya dari matematika? Seperti itu. Karena saya merasa saya tidak pintar matematika, saya berusaha pelajari yang lainnya dan saya mengalahkan yang hanya 1 pintar matematika. Dan itu saya pulang dari ruang guru, saya nangis sampai ditanya sama teman, kenapa? Gak apa-apa. Tapi saya sampai sekarang tuh dendam dan saya tidak mau anak saya sekolah di SMA tersebut. Begitu teman-teman. Itulah sangat menyakitkannya sebuah hukuman verbal, teman-teman ya. Jangan dilakukan. Oke. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Oke. Pada posisi ini biasanya untuk materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ian Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua untuk melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Segitiga tentu saja ada 3 sisi ya teman-teman, 3 sisi samping, dan bawah. Untuk yang pertama, di segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, stabilize the identity, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal
karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Menstabilisasikan identitas ini bertujuan agar perasaan anak itu berubah menjadi baik setelah melakukan kesalahan. Seperti yang telah teman-teman sampaikan, bahwa anak melakukan kesalahan jangan langsung kita hukum. Kok senengin melakukan kayak gitu, salah dina seperti itu. Tapi kita tanyakan dan kita bandingkan dengan yang lain. Oh, tidak apa-apa, Mbak Uni pernah terlambat, teman yang lain juga pernah seperti itu. Jadi kita tuh membandingkan dengan teman yang lain supaya perasaan anak itu menjadi lebih baik, tidak terlalu merasa kayak malu atau bersalah sekali. Nah, kita ingin anak menjadi anak yang reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Dengan lembut ya teman-teman. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini yang reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Dengan lembut ya teman-teman. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kita sampaikan dengan cara yang baik, karena penyampaian yang baik akan didengar anak juga dengan baik. Seperti apa kita keseharian kita. Kalau kita diberi masukan dengan cara yang kurang baik, tentu saja bukannya kita menerima, tapi malah emosi jiwa ya teman-teman. Kita harus berbicara dengan cara yang baik supaya anak dapat menangkap maksud kita dengan baik pula. Lanjut. Sampailah teman-teman kita pada akhir dari kegiatan ini adalah kesimpulan. Kira-kira teman-teman sudah agak terbuka pikirannya? Ah ya, sudah ngantuk. Iya, sudah ngantuk. Ya. Saya berharap kita sharing bersama, kita belajar bersama tentang 6 materi di sini. Kita sudah mendapatkan menarik benang merah dari kesimpulan dari apa yang kita sampaikan. Yang pertama adalah budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini budaya positif tentu saja budaya yang harus kita kembangkan pada anak didik kita menjadi atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan dalam menciptakan budaya positif dibutuhkan kolaborasi antar guru dengan kepala sekolah, teman sejawat, murid, dan lingkungan sekitar. Kita harus menjalin hubungan yang baik dalam satu sekolah. Jangan sampai terjadi konflik. Kita harus rukun supaya kita dapat memajukan sekolah kita. Berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dan juga seluruh warga sekolah. Nah, budaya positif akan tercipta jika sekolah sudah menyiapkan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Tentunya kalau kita sudah berkolaborasi dengan baik dengan seluruh warga sekolah, pasti kita akan tercipta lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Karena anak didik kita, anak usia dini, butuh sekolah yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, kira-kira hanya itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman setelah ini, setelah pulang mendapatkan satu saja aman dan menyenangkan. Nah, kira-kira hanya itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman setelah ini, setelah pulang mendapatkan satu saja ilmu, berbagi ilmu bersama saya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kalian semua luar biasa. Terima kasih teman-teman. Saya pribadi, saya mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga kita selalu dapat berkolaborasi untuk mewujudkan pendidik anak usia dini yang berkualitas. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi teman-teman, guru